Turun ke jalan menjadi pilihan para warga Rusunawa, Marunda karena pencemaran debu batubara tak kunjung mereda. Pada 14 dan 28 Maret lalu, warga yang tergabung dalam FMRM, Forum Masyarakat Rusunawa Marunda, berunjuk rasa. Berharap suara dan tuntutan mereka direspon. Pak Gubernur, sanksi LH itu tidak cukup. Tapi Anda harus melakukan hal-hal yang komprehensif. Kesehatannya, mentalnya, ekonominya. Silakan KCN mencari tempat yang lain kalau tidak bisa memenuhi regulasi dan aturan yang ada. Sekali lagi teman-teman yang di belakang, saya minta tolong. Warga juga meminta atensi Presiden Joko Widodo karena menilai Presiden turut bertanggung jawab atas nasib mereka yang terimbas pencemaran debu batubara. Kita ingatkan bahwa ada warga yang direlokasi dengan janji akan ada perbaikan ekonomi, perbaikan kesehatan, yang tadinya di bantaran kali menjadi hidup lebih layak lagi, ternyata hari ini malah diberikan racun yaitu debu batubara. Unjuk rasa warga berbuah hasil. Sudin Lingkungan Hidup Jakarta Utara memberi sanksi administratif paksaan kepada PT KCN Karya Citra Nusantara. Sanksi ini diberikan tanggal 14 Maret lalu dan disampaikan kepada PT KCN 3 hari kemudian, yakni pada tanggal 17 Maret. PT KCN melanggar sejumlah kewajiban terkait pengelolaan lingkungan hidup. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara menjatuhi 32 poin sanksi dan pelanggaran yang wajib dipatuhi oleh PT KCN. Sanksi wajib dipenuhi dalam jangka waktu bervariasi, mulai dari 7 hingga 90 hari. Pertanyaannya, apakah sanksi ini solutif menghentikan pencemaran udara akibat debu batubara? Perlu ada eskalasi sanksi yang katakanlah menghentikan sementara kegiatan, atau sampai kepada pembekuan, atau sampai kepada upaya-upaya tindakan hukum pidana. Jadi jangan berhenti di sini gitu, karena isi sanksi itu mayoritas adalah hal-hal yang harusnya dilakukan sebelum kejadian oleh perusahaan. Tim Berkas Kompas meninjau lokasi bongkar muat batubara atas izin Kepala KSOP, Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Marunda. Alat-alat berat aktif mengeruk batubara dari kapal tongkang ke truk pengangkut. Kami melihat petugas di area pelabuhan PT KCN sesekali menyemprot batubara yang tengah dikeruk. Di sisi dermaga lainnya, 2 gundukan besar batubara ditutupi terpal. Hal ini dilakukan guna meminimalisasi debu batubara terbawa angin. Tapi beberapa gundukan batubara lainnya tak ditutupi terpal. Kami juga tak melihat pemasangan tanggul setinggi 4 meter di area Pier 1 pelabuhan PT KCN. Lantas bagaimana dan sejauh apa PT KCN merespons sanksi pencemaran lingkungan dari Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara? Mengapa sejumlah saksi belum dijalani meski telah melewati batas tenggat waktu pemenuhan sanksi? Kami kan pelabuhan ini memiliki beberapa tenan yang melakukan aktivitas bongkar muat batu bara, itu barang curah. Kami sebagai pelabuhan sudah menghimbau kepada para tenan untuk menutup terpal masing-masing dari keseluruhan tenan ini untuk melakukannya gitu ya. Namun ada beberapa jenis batu bara yang tidak dapat ditutup karena sifatnya sensitif dan mudah terbakar. Pemenuhan kewajiban regulasi kami sebanyak 32 poin itu sudah sebanyak 10 poin yang sudah kami lengkapi selama ini. Minggu lalu, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif paksaan pemerintah terhadap 2 perusahaan lainnya.
PT HSD dan PT PBI memiliki pelabuhan yang dipakai untuk bongkar muat barang curah seperti batu bara dan pasir. Atas temuan pencemaran lingkungan ini, warga Rusunawa Marunda mengadukan keluhan ke Kementerian Perhubungan pula. Mereka menanyakan pengawasan bongkar muat batu bara ke KSOP Marunda sebagai regulator pelabuhan. Kita ngawasin bongkar muatnya. Ketika debunya, batu bara, itu kan sudah ada di LH-nya. Udah dokumen LH-nya maksud saya. UKL, UPL atau AMDAL. Karena itu bukan dokumen kami. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Utara mengungkap laporan dokumen lingkungan PT KCN tidak sesuai fakta di lapangan. Sudin LH Jakarta Utara mengakui verifikasi dan pengawasan sempat kendor sebelum isu pencemaran debu batu bara mencuat ke publik. Saya bertugas 2020. Nah, langsung bulan Maret mulai tinggi COVID pandemi dan di situ tidak ada kegiatan monitoring pengawasan lapangan. Artinya pengawasan langsung ke lapangan itu tidak dilakukan selama kurun waktu dari 2020 sampai 2021. Nah, ketika 2021 akhir ya ada pengaduan dari media massa, surat kabar, kemudian juga masyarakat langsung juga menyampaikan, dan itu yang langsung kami komitmen, langsung respon. Selain itu, pencemaran udara di Marunda tidak cepat terdeteksi sebab Pemprov DKI Jakarta masih kekurangan fasilitas. Pemprov belum punya stasiun pengukuran kualitas udara di wilayah Marunda. SPKU Mobile tak mumpuni menjangkau seluruh wilayah ibu kota. Pencemaran lingkungan akibat paparan debu batu bara berpotensi pidana, baik terhadap perusahaan maupun pejabat terkait, yang dengan sengaja mengakibatkan baku mutu udara terlampaui atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana maksimal 10 tahun penjara. Sanksi jadi lebih berat jika perusahaan itu membahayakan kesehatan manusia, apalagi menyebabkan kematian. Jika seseorang lalai sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan hidup, dapat dipidana maksimal 3 tahun penjara dan dapat meningkat hingga 9 tahun penjara jika mengakibatkan kematian. Pemangku kepentingan yang sengaja tutup mata, tak mengawasi ketaatan usaha yang membuat pencemaran lingkungan hingga menghilangkan nyawa manusia, tak luput dari jerat pidana. Pertama-tama yang bertanggung jawab adalah pencemarnya. Berlaku di situ asas pencemar membayar. Kalau misalnya katakanlah ada dampak terkait dengan kesehatan warga, kemudian warga harus membutuhkan biaya untuk melakukan pengobatan, itu nggak bisa tuh pakai duit rakyat, nggak bisa pakai APBD, itu harus pakai duit dari pencemar. Artinya Pemprov dan aparat penegak hukum itu harus bekerja keras membuktikan itu. Hingga kini warga Marunda terus merasakan dampak pencemaran akibat debu batu bara. Terlalu besar potensi kerugian jika abai pada kesehatan warga dan generasi selanjutnya akibat menghirup debu hitam batu bara.